Kami jadikan manusia dari seorang laki-laki, seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lalu untuk apa? Lita'arofu, agar mereka saling berkenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum itu belum sempurna. Lalu kemudian disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Summa sawahu wa nafakha fi mirruhi. Ruh ini sebetulnya yang menjadikan inti ini. Ruh ini yang ditiupkan oleh Allah itu kepada tubuh manusia yang mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Maka lalu kemudian pada diri kita itu ada unsur kebaikan, ada potensi baik dan ada potensi jahat. Karena dari ruhani dan jasmani itu. Lalu ada diingatkan di dalam Al-Quran itu walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa pada dirimu sebatang diri itu ada potensi kafir dan ada potensi mukmin. Hanya seringkali kita mengira kita ini mukmin yang sudah kafah komplit, sementara yang lain itu kafir. Padahal sesungguhnya dua-duanya itu ada pada diri kita masing-masing. Pada diri kita masing-masing itu ada seperti itu di dalam agama ini. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian, kalau kita memahami dari sisi manusia itu siapa yang berpolitik dan siapa sebetulnya yang beragama, ini dari sini sebetulnya lalu kita menjadi jelas sebetulnya. Kita akan menjadi jelas. Kita akan menjadi tahu sebetulnya lama-kelamaan tatkala kita bicara ini siapa sebetulnya diri kita ini. Kita ini sudah begitu lama menjadi manusia tetapi juga tidak tahu siapa sesungguhnya kita ini. Kita ini siapa sebetulnya. Ternyata kita ini ada ruh, ternyata kita ada jasmani begini ini. Ternyata kita ada potensi berbuat baik tetapi juga berbuat yang tidak baik. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun ini. Ini barangkali hal-hal seperti ini perlu kita pahami tatkala kita bicara tentang politik, apalagi lalu kemudian ada konsep mi'raj. Ada konsep bagaimana ini diperbaiki. Manusia yang seperti ini lalu kemudian bagaimana itu diperbaiki. Seringkali kita lalu berambisi juga ingin memperbaiki orang lain. Sementara jangankan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri saja juga susah itu. Saya selalu diskusi dengan Bapak Imam Muslimin ini. Memperbaiki orang lain. Bagi kita berambisi supaya orang lain bagus. Sementara jangankan berharap orang lain bagus, diri sendiri saja seringkali juga susah atau mungkin juga tidak bisa. Seringkali kita mengira kalau orang kuliah itu lalu jadi baik. Kalau kita sekolah itu jadi baik, kita mengira kalau kita ini pengajian lalu juga jadi baik. Kalau kita itu dinasihati baca buku juga jadi baik. Ternyata tidak selalu begitu. Kenapa? Ya karena manusianya itu sendiri. Yang tadi dijelaskan di dalam Al-Quran seperti itu. Tentu yang sekolah di Malaysia yang dari mana tadi, literaturnya banyak, lebih paham itu sebetulnya. Sampai di sini barangkali Pak Suyati kita diskusi. Pengantarnya seperti ini, kita diskusi. Ini basicnya kita bicara politik, bicara agama, tetapi kita juga bicara siapa yang berpolitik dan siapa yang beragama. Yang saya katakan tadi bahwa tatkala kita bicara manusia, kita seringkali membaca buku-buku sosiologi, kita membaca buku-buku antropologi, kita bisa membaca buku-buku sejarah, kita membaca buku-buku literatur psikologi, kita membaca filsafat yang semua tidak ada final. Kita mencoba malam hari ini
untuk melihat sebetulnya manusia itu siapa sebetulnya. Kalau itu kita mencoba melihat dari literatur agama, ialah Islam, ada ialah Al-Quran dan hadis, ternyata manusia itu seperti ini. Tatkala manusia seperti ini, maka bagaimana dia berpolitik nanti. Dan lalu kemudian agama sebetulnya diturunkan itu untuk apa sebenarnya? Esensinya, saya ingin ngajak melihat esensinya ini. Saya kira begitu, barangkali ada pandangan pikiran dari teman-teman semua. Silakan Pak Suyati, Prof. Prof, bagus sekali ini pencerahan kita. Meskipun kelihatannya kami masih haus ilmu ya dari Prof Imam, dan oleh karena itu mungkin izinkan kami bertanya, Prof ya. Bertanya. Kalau tadi Prof Imam menyampaikan manusia al-bashar itu ada dua, yaitu ruh dan kemudian fisik. Nah, kemudian yang menggerakkan orang menjadi baik dan tidak, itu di mana posisinya ya? Mohon penjelasan pencerahan mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kami tentu merasa sangat tidak baik ya. Oleh karena itu kan mendekat pada para ustadz di UIN ini, kami berkecimpung lama sekali di UB. Nah ini bagaimana kira-kira langkah-langkah atau apa ya yang bisa kita lakukan agar tadi kalau evaluasi dari Prof Imam ya kita melihat diri kita sendiri lah. Akhirnya kan kita juga berkaca pada diri kita masing-masing, ternyata memang betul tidak akan bisa sebetulnya itu menyuruh orang atau mengharuskan orang seperti ini karena kita terkendala dengan diri kita yang seperti ini juga. Mau ngapunten Prof, gitu kira-kira. Iya, itu apa namanya yang itu tidak mudah itu Prof Suyati ya. Hanya memang kalau bicara agama lalu kemudian mengajak kepada kebaikan, itu juga memang tidak gampang, Prof. Kalau kita belajar misalnya ekonomi, belajar pertanian, teknik peternakan seperti Prof Suyati, memang apa namanya? Ya kalaupun toh salah itu tidak terlalu jauh. Kalau agama itu kena penalti ya. Agama itu sebetulnya lebih kepada rasa sebenarnya. Kalau rasa itu sebetulnya bukan yang ada dalam pikiran, tetapi ada pada hati sebenarnya itu. Karena itu rasa, maka tidak bisa dijelaskan sebenarnya itu. Tapi dirasakan. Betapa sulit kita menjelaskan rasa durian gitu. Walaupun kita ini profesor kan, Prof Suyati profesor, saya juga profesor kan. Kalau disuruh menjelaskan rasa daging kambing itu gimana caranya? Kan tidak bisa itu kan. Dan rasanya daging sapi, rasanya daging ayam, kan tidak bisa. Rasanya durian, rasanya manggis, kan tidak bisa itu. Caranya ya satu-satunya ya dibelikan aja itu daging kambing suruh makan. Nanti tidak tahu sendiri. Disuruh saja sate Madura seperti apa ya dijelaskan susah ya dibelikan aja sate Madura itu kan. Tidak bisa itu rasa itu dijelaskan itu rasa itu. Agama itu lebih kepada persoalan rasa. Karena itu kalau hanya orang baru membaca buku lalu menjelaskan itu maka ditegur oleh Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, kan itu kan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita ditegur, kena penalti. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik? Kamu membaca kitab, kamu melupakan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak berakal? Coba. Mengapa kamu mengatakan sesuatu sementara kamu sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallah, sangat benci Allah tatkala kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak menjalankannya.
Nah itu kalau agama jadi kayak begini ini. Jadi memang agak berat itu sebetulnya itu. Karena itu tidak sembarangan. Boleh orang bisa mengajarin agama itu sebetulnya itu. Tapi lalu kemudian agama kalau juga dijadikan sebagai komoditas untuk mencari apa itu namanya kehidupan. Padahal sesungguhnya kan di Quran juga dikatakan itabi'u ma la yas'alukum ajran. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Wahum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Nah ini lalu menjadi agak susah ini. Nah, itu agak sulit memang dan karena memang memperbaiki manusia itu juga susah. Tadi saya katakan gimana, Prof. Suyanti menanyakan bagaimana kalau begitu memperbaiki manusia. Orang seringkali percaya kepada pendidikan. Ayolah kita lihat sekarang, apakah dengan pendidikan dalam konteks memperbaiki hati itu menjadi bagus. Saya seringkali ngajak mahasiswa untuk mengamatin. Seringkali tadi Pak siapa yang kerja dulu pernah saya omongkan pada Pak Ibu Zubaidah itu. Yang kerja di Dinas Pendidikan itu. Saya ajak Ibu Zubaidah itu untuk lihat bagaimana apakah dengan pendidik itu anak-anak hatinya tambah bagus. Saya ajak untuk melihat membandingkan anak TK sama anak SD itu nakal mana tapi. Katanya rupa-rupanya anak SD kalau lebih nakal daripada anak TK gitu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan anak SMP? Katanya SMP lebih nakal daripada anak SD. Lalu bagaimana dengan anak SMA? Ternyata anak SMA juga lebih nakal daripada SMP. Bagaimana S1 gitu kan? Anak S1 tidak selalu lebih baik daripada anak. Karena itu cobalah kemudian kita lihat seperti ini. Kenyataan-kenyataannya kok juga seperti itu. Bahkan saya kadang-kadang meneruskan saja untuk melihat. Coba. Anak-anak SD, SMP, SMA itu ketika masih ada ujian nasional, itu kan waktu ujian itu kan ditata sedemikian rupa. Soal saja itu dari kepala sekolah tidak dipercaya. Wong soal itu dititipkan ke kantor polisi dan itu pun harus dijaga. Waktu ujian juga begitu, tas, lalu buku-buku, catatan tidak boleh dibawa masuk. Tempat duduknya juga begitu, dibikin agak jarang. Dikasih jarak. Begitu juga pengawasnya tidak cukup 1, 2, kadang-kadang sampai 3. Kenapa itu ditata seperti itu? Karena agar mereka itu tidak nyontek. Coba kita bayangkan. Diajar mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sekedar nyontek saja, mencegah nyontek saja, harus dilakukan seperti itu. Berarti kan tanpa disadari bahwa sesungguhnya dalam konteks untuk membuat jujur kan belum berhasil. Kalau sudah berhasil kan tidak seperti itu. Lagi-lagi sebetulnya yang lebih menggelikan lagi, kalau anak SD, SMP, SMA ujian itu tidak hanya yang dikhawatirkan nyontek, apakah kalau sudah S2 dan S3 ini tidak nyontek ya? Ya tentu tidak, S2, S3 kok nyontek. Tapi lalu biasanya copy paste biasanya kan. Lebih canggih loh. Kan itu Pak Imran kan. Kecuali kalau di lingkungan kayak gini pendidik tentu saja tidak lah gitu kan. Kalau ada ya mungkin karena lupa kan itu kan. Jadi tidak nyontek tetapi copy paste coba. Sampai promotor-promotor itu jadi kebingungan sendiri. Pembimbing tesis, pembimbingan disertasi itu jadi bingung sendiri. Kenapa kayak gini? Mungkin dia sendiri dulu ketika membuat disertasi juga gitu, nyontek. Kira-kira juga gitu, copy paste gitu kan.
Nah, karena itu lalu kemudian kalau kita mengelola, merawat manusia untuk menjadi bagus, ternyata kan sulit sekali jadinya. Pendidikan tidak bisa ternyata itu. Suruh nulis buku juga tidak bisa, baca buku juga tidak bisa. Di kursus dulu ada guru-guru di kursus itu. Kursus 2 minggu diletakkan di hotel itu. Dikiranya kalau setelah selesai kursus jadi bagus. Apa betul itu akan jadi bagus itu? Jangan-jangan juga tidak, jangan-jangan itu kan. Nah coba, ini kan manusia kayak begini ini. Lalu Prof. Suyati nanyakan, gimana kalau begitu caranya itu? Coba kita kembali kepada Islam. Di Islam itu ada ritual, kita disuruh untuk yadkurunallah, untuk selalu ingat Allah. Itu kan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tatkala berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu kan, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu. Bahwa apapun semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Dimulai dari zikir ini, ingat ini. Lalu kemudian tatkala bagian daripada ingat adalah sholat, adalah zakat, adalah puasa. Semuanya sebetulnya kan agar manusia menjadi baik, Prof. Suyati itu. Jadi untuk memperbaiki ini ternyata bukan diberi pelajaran kuliah, tapi kalau di dalam Islam itu hati ini sebenarnya disuruh untuk ingat Allah. Nah, Pak Imran dulu kan sekolah di Malaysia ya, Pak Imran ya, sampean ya. Filsafat ya, sampean ya. Nah, filsafat. Filsafat pendidikan kan? Nggih. Sampean dulu sekolah filsafat di sana itu. Ingat Allah kan, diajak untuk ingat. Tapi ingat Allah itu seperti apa sebetulnya? Benar enggak kita gali sedalam-dalamnya apa yang disebut dengan ingat Allah itu? Mungkin kalau ada orang kritis akan mengatakan, apa bisa kita itu ingat Allah? Saya itu udah lama sekali tidak ketemu sama Pak Imran. Kan lama Pak Imran tidak ketemu saya ini. Ya kan? Tapi saya masih bisa ingat Pak Imran. Masya Allah. Kenapa saya ingat Pak Imran? Karena Pak Imran itu ada bentuknya. Ada barangnya. Ada barangnya yang bisa diingat. Pak Imran itu ada barangnya yang bisa diingat. Orangnya ya seperti itulah, gagah kan, ganteng kan gitu kan. Hanya dulu tidak nikah-nikah kan gitu kan. jadi bisa diingat. Ada bentuknya, ada rupanya. Pak Imran itu ada rupanya. Pak Imran juga ada tempatnya. Pak Imran itu ada tempatnya. Pak Imran juga banyak yang menyerupai Pak Imran itu begitu banyak. Tapi coba bayangkan, ketika sesuatu yang namanya Allah itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada alamatnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Coba bagaimana caranya mengingat? Mengingat sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa dijangkau. Mengingat sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa dijangkau. Itu lalu gimana? Kalau saya misalnya ini ada saya pensil, saya bisa ngingat pensil, ini ada kertas di depan saya ini, saya bisa ngingat kertas. Ada arloji, lalu kemudian ada kopi, ada HP, ada meja, ada kursi, semua bisa saya lihat. Karena itu kalau disebut dengan kata-kata kertas, maka asosiasi saya yaitu adalah sesuatu yang bisa ditulisi. Pensil adalah alat untuk nulis, jam adalah sehingga bisa diingat sebagaimana saya bisa ingat Pak Imran. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ada barangnya, sesuatu itu tidak ada bentuknya, sesuatu itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada alamatnya, dan tidak ada yang menyerupai, bagaimana kita mengingatnya? Maka paling banter kita itu ingat yang namanya nama.
tapi yang memiliki nama tidak pernah kita ingat. Kita ingat nama, tapi tidak pernah ingat yang bernama. Kita ingat nama, tapi kita tidak ingat yang punya nama. Kita ingat nama, tetapi kita tidak tahu yang memiliki nama itu siapa. Kalau nama Pak Imron kan ada, itu yang miliki nama Imron tadi. Ada Prof. Suyati yang mempunyai nama, ada itu. Prof. Suyati saya kenal sudah lama. Tapi coba andaikan hanya nama tetapi barang yang dinamai tidak dikenal. Saya tidak tahu, Pak Muslimin biasanya saya konsultasi pada beliau. Ada yang mengatakan man abda al asma dunal makna faqad kafar. Bahwa siapa yang menyebut nama, menyembah nama tanpa tahu siapa yang memiliki nama itu, maka sebenarnya kafir. Berat banget jadinya itu. Nah, yang seperti ini barangkali perlu direnungkan secara mendalam agar kita ini lalu jelas. Kita seringkali ngomong benda, ngomong kata, tetapi benda yang dikata tidak tahu, gitu kan? Sehingga lalu kemudian kita berdebat tentang kata, kita mengata, kita berkata-kata, tetapi apa yang kita katakan tidak kita kenalin. Mungkin Tuhan juga begitu, kita selalu ngomong Tuhan bernama Allah, tetapi yang bernama Allah itu sebenarnya siapa? Yang bernama Allah itu. Yang bernama Allah itu siapa sebetulnya? Nah, kalau tadi kita ngomong bahwa untuk memperbaiki itu dalam konsep agama adalah berzikir yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah, tapi bagaimana mengingat nama tanpa tahu siapa yang punya nama ini? Jangan-jangan kita selama ini terasa tidak ada problem, padahal sebenarnya tatkala kita menggunakan akal kita sederhana saja, tatkala kita menyebut sesuatu, maka sesuatu yang kita sebut itu mestinya kita kenali dulu. Sama dengan kita jadi manusia, kita ingin bicara politik tadi, kita ingin bicara tentang Islam, maka yang berpolitik itu harus kita kenali dulu. Ternyata kita juga belum kenal siapa yang bernama Allah itu. Dan itu memang sulit, tapi lalu kemudian juga ada kaitannya dengan pembicaraan tadi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini ternyata tidak gampang. Apakah lalu kemudian pertanyaannya kita sudah mengenal diri kita yang sebenar diri? Pak Ainul Yakin misalnya ini yang muncul di layar ini, Pak Ainul Yakin. Pak Ainul Yakin itu sebetulnya yang mana Pak Ainul? Apa yang kelihatan itu Pak Ainul? Bukan, Ustaz. Siapa kalau gitu Pak Ainul itu? Pada hakikatnya saya sendiri ini, yang merasakan saya sendiri adalah yakin. Yang merasakan diri namanya yakin. Maka yang bernama yakin itu siapa kalau begitu? Yang bernama yakin ini adalah saya pribadi, zatiyahnya di dalam diri sendiri. Bagus sekali. Jadi sebenarnya yang kelihatan itu bukan Ainul Yakin, tetapi yang kelihatan itu adalah tubuh daripada Ainul Yakin. Bukankah begitu? Ya, Prof. Ya gitu, Prof. Karena itu kalau ditanya itu kaki siapa gitu kan? Jawabannya kan kaki saya kan? Iya, Prof. Jadi nisbatnya idofinya itu ke zatiyah saya gitu. Kalau ditanya itu tangannya siapa, kan itu kan tangan siapa? Saya. Kalau ditanya itu telinga, mata, hidungnya siapa, itu kan telinga, mata, hidung saya. Tubuh siapa, itu adalah tubuh saya. Nanti sebentar lagi malam jam 12 kan tidur. Tatkala tidur matanya kan masih ada. Masih ada. Telinganya kan masih ada. Mulutnya kan masih ada.
Tapi ketika tidur nanti matanya kan tidak bisa lihat. Telinganya kan tidak bisa mendengar. Mulutnya juga bisa ngomong. Kenapa itu tidak bisa lihat? Kenapa itu tidak bisa dengar? Karena Pak Ainul yakin nanti ketika tidur itu sudah tidak berada di tubuh Pak Ainul yakin. Itu digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha dan seterusnya itu kan. Iya, Pak Prof. Maka ketika Ainul yakinnya ya kan pergi dari tubuh itu, maka mata telinga yang menjadi bagian tubuh itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar karena yang punya mata, yang punya telinga, yang punya mulut, yang punya hidung lagi pergi, ya itu kan. Lagi pergi. Baru kalau dikembalikan paginya baru memulai lagi. Apalagi kalau perginya itu selama-lamanya. Pak Ainul yakin pergi selama-lamanya. Maka lalu kemudian yang kuliah tubuhnya ini sudah tidak ada gunanya lagi kan. Karena sudah pergi untuk selama-lamanya. Nah itu. Berarti sebetulnya kita gaib sebetulnya kita masing-masing ini. Yang diperbaiki itu Pak Suyadi, itu adalah Pak Ainul yakin yang tadi tidak kelihatan tadi sebetulnya. Yang tidak kelihatan itulah yang seharusnya diperbaiki agar menjadi bagus. Karena yang zat itu, yang ada di dalam dada itu, yang disebut roh ini, itulah sebetulnya yang menjadi kekuatan penggerak. Nah, tatkala kita memperbaiki manusia termasuk lewat pendidikan, maka yang diperbaiki bukan yang memiliki itu. Bukan yang Pak Ainul yakin, yang sebenar-benarnya Pak Ainul yakin itu. Tapi konsentrasinya adalah kepada akal biasanya itu. Kita lalu mengedepankan pada intelektual. Padahal seharusnya yang diperbaiki bukan akalnya, tetapi yang punya akal. Yang dilatih bukan matanya, tetapi yang punya mata. Yang diajak untuk melatih mendengarkan agar tajam bukan telinga, tapi yang punya telinga. Yang punya telinga inilah sebetulnya yang harus dididik, ditingkatkan kualitasnya. Maka lalu kemudian agar tepat sasaran, manusia lalu kemudian bisa diajak menjadi bagus. Nah, dari sumber Al-Quran ini saya rasakan kok malah lebih jelas itu dari kajian-kajian Barat yang dengan menggunakan pendekatan positivistik, pendekatan yang bisa dilihat, lalu kemudian diobservasi, diukur, dan seterusnya itu. Ini Prof. Suyadi, jadi pertanyaan penjenengan itu tidak singkat, tetapi sebetulnya memerlukan jawaban yang luas, yang panjang barangkali itu. Tetapi memang agama memberikan petunjuk tentang itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kuliah ada berikutnya, biar Pak Muslimin menjelaskan apa sebetulnya agama dan apa sebetulnya sains dan teknologi ini. Ini dua-dua ini sebetulnya dinamai berbeda ini karena berbeda sebetulnya. Dinamai ada agama, ada sains, ada teknologi. Itu perbedaan itu sesungguhnya mengandung sebuah makna yang memang harus dibedakan sesungguhnya. Tapi seringkali kita ini campur adukkan, sehingga lalu kemudian yang maunya untuk memperjelas, tetapi ternyata justru menjadi tidak jelas. Karena itu tidak cukup hanya analisis ya, untuk menganalisis itu agama, ini sains, itu teknologi, tetapi memang beberapa konsep itu mempunyai ciri yang berbeda, yang sesungguhnya juga harus dibedakan agar lalu menjadi jelas. Nah,
Maka saya senang itu. Pak Ainul Yakin tahu siapa sesungguhnya yang bernama Ainul Yakin itu. Ainul Yakin bukan yang duduk ini sebetulnya. Justru yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan inilah sesungguhnya yang kelak dimintai pertanggungjawaban itu. Bukan yang kelihatan. Yang kelihatan nanti namanya yang kelihatan itu tempat sebetulnya, wadah. Kalau itu ada teh sebetulnya itu adalah gelasnya atau cangkirnya. Kalau nasi itu sebetulnya piringnya, bukan nasinya, kan itu kan. Yang kelihatan itu sebetulnya adalah tempatnya sebetulnya, fisik jasmani itu. Tetapi jasmani itu tadi Pak Suyati, Prof Suyati, itu ada tadi ada unsur-unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api, ada raihan, ada rahmani, ada jasmani, ada idafi ini. Dan nanti untuk memperbaikinya ini sebetulnya nanti tatkala kita mengenal itu semua. Kita mengenal semua. Inilah sesungguhnya yang membuat kita itu menjadi gelap. Dan nanti ada petugas itu sebetulnya di dunia ini yang bagaimana mengeluarkan ruh, mengeluarkan potensi kebaikan dari kegelapan menjadi cahaya, menjadi suasana yang terang benderang itu. Makanya kalau kiai-kiai desa itu selalu mengatakan yang mengeluarkan umatnya, dengan kata-kata yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Gelap karena hawa nafsu tadi, yang raihan rahmani jasmani idafi itu kepada keadaan yang penuh cahaya, penuh petunjuk, penuh hidayah. Nah ini seperti ini. Tatkala orang sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, itu menjadi baik. Tapi bagaimana itu proses itu, maka inilah yang perlu kita diskusikan di bapak-bapak itu terkait dengan agama, terkait dengan Islam, terkait politik. Yang satu adalah permainan, politik itu kan permainan sebetulnya itu. Bermain untuk mencari kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sementara agama itu adalah sidik, amanah, tablek, dan fatona. Saya kira itu barangkali Prof Suyati atau yang lain bisa nambah diskusi ini. Silakan. Ya, Prof Imam kalau dibolehkan lagi, ini melanjutkan yang tadi. Semakin jelas memang ya ini siapa kita, ini kan ibaratnya mengenal diri kita. Tapi saya tetap belum bisa mengenalnya. Karena dalam catatan saya ini ada jasad, ruh, nafsu, sama kolb ya. Sama akal tambah satu akal. Ya berarti kan ada 5 nih ya, jasad, ruh, nafs, kolb, dan kemudian ada akal. Apakah ini kira-kira akan diuraikan semua ya Prof Iman ya, kira-kira nanti ya? Dalam rangka untuk ke sana ya? Terserah itu Prof Suyati itu, terserah itu. Saya ngikut saja itu. Saya ngikut saja bagaimana memahami diri kita, bagaimana memahami Tuhan, Allah, yang Allah tadi, lalu gimana tatkala kita buntu. Tatkala kita bicara Allah kan kita tadi kan dalam suasana buntu. Bagaimana mengingat sesuatu yang tidak ada bentuknya, bagaimana sesuatu yang tidak ada sesuatu tidak ada warnanya, sesuatu yang tidak ada alamatnya, sesuatu yang tidak ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita bayangkan. Tadi kan kuncinya kan harus kita ingat itu tadi kan. Tapi bagaimana mengingat itu? Tadi kan Prof Suyati kan nanyakan bagaimana membuat kita ini bagus gitu kan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, ingat dan salat. Lalu ingat itu gimana sebetulnya? Ingatnya ini
ingat sesuatu yang barangnya tidak berbentuk, barangnya tidak ada rupa, barangnya tidak punya alamat, barangnya itu tidak ada yang menyerupai. Gimana caranya? Mungkin ada konsep, barangkali teman-teman ada konsep bagaimana. Dan ini kan sudah kita kerjakan sehari-hari. Jangan-jangan kita itu hanya sehari-hari menyebut nama, tapi tidak tahu yang punya nama. Kita ini barangkali ingat nama, tetapi tidak tahu siapa yang memiliki nama. Kita barangkali menyebut nama, tetapi tidak tahu yang bernama. Itu kadang-kadang kalau kita buat contoh yang lalu agak lucu-lucu sedikit, itu kan, ya memang betul-betul harus ada namanya, harus ada barangnya. Kalau saya membuat contoh, misalnya Prof. Imam, umurnya sudah 70 tahun. Nyainya berapa ya? Gitu kan. Saya ngatakan 4 gitu kan. Siapa namanya gitu kan? Namanya Wahidah, yang kedua Isnania, Sulasa, Arbi'ah. 4. Namanya ada. Tapi ketika ke rumah saya, Prof. Suyati, ya ketemu ya hanya satu itu gitu kan. 1 minggu ketemu itu, minggu depan ya ketemu itu, bulan depan minggu itu, tahun depan ya itulah. Mana itu katanya 4? Bilang, padahal namanya ada, barangnya tidak ada. Berarti saya kan bohong. Man abda alas ma'dunal makna faqad kafaro. Jadi siapa yang menyebut nama tapi tidak punya, saya punya nyonya 4 jumlahnya. Namanya ada, barangnya tidak ada, berarti saya kan bohong. Jangan-jangan kita selama ini seperti itu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana itu? Bagaimana, Prof? Kita kan sudah tua ini kan? Prof. Suyati usianya kan sudah lebih dari 50. 58, Prof. 58. 58. Saya sudah 70, Prof. Suyati. Saya 70. Saya itu 70. Sudah 70, 58 nyebut nama tapi tidak tahu yang punya nama kan itu. Kan sayang sekali, harus dicari itu siapa yang punya nama itu gitu. Nah, orang seringkali ada konsep adalah lewat sifat-sifatnya kan gitu ya. Lewat sifat-sifatnya. Lewat sifat-sifatnya. Tapi apakah dengan lewat sifat itu lalu kemudian juga sudah berhasil mengetahui hakikatnya itu? Jangan-jangan juga belum. Kalau itu belum, lalu kemudian bagaimana kita cari itu? Mencarinya gimana? Nah, barangkali bisa dikatakan bahwa kata Allah itu sebetulnya bukan muncul dari sembarang tempat. Muncul dari omongan orang ke orang, tetapi kata Allah itu sebetulnya ada yang membawa, yang mengkabarkan. Yang mengkabarkan kata Allah itu sebenarnya siapa sebenarnya? Kok kita menjadi tahu kata Tuhan, ada kata Allah, itu sesungguhnya siapa dulu yang membawa kata Allah, yang mengkabarkan, yang memberitahukan ada kata Allah itu sesungguhnya siapa? Nah, daripada kita riset sebetulnya, kita bisa tanya kepada orang yang mengkabarkan ini. Saya yakin ada itu yang mengkabarkan ini. Bahkan kalau kita mengkaji Al-Quran, Pak Muslimin laki-laki nanti akan tahu sebetulnya siapa yang membawa nama ini. Yang membawa nama ini kan kebetulan kan orangnya kan selalu dengar. Selalu bersama, selalu di sisi, yang selalu di sisi Allah ini. Selalu dengan Allah, selalu bersama Allah. Selalu ketika nama Allah disebut, nama dia juga disebut. Tatkala nama dia, nama Allah disebut, nama dia disebut. Tatkala nama Allah dipasang di masjid-masjid itu atau di rumah kita ada kata Allah, maka kata satunya lagi juga disebut itu. Itulah sebetulnya yang memberitakan ada kata-kata Allah itu. Maka tanya aja kepada siapa yang dengan Allah.
Pertanyaannya adalah yang dengan Allah itu di mana sekarang ini? Yang dengan nama Allah itu sesungguhnya jasadnya itu, Pak Ainul yakin kali, jasadnya itu sudah meninggal. Itu biasanya kita mesti ziarah ke Masjid Nabawi. Di sanalah dia. Tetapi kan persoalan kita kan bukan persoalan jasad, kata Pak Ainul tadi kan. Kan bukan persoalan jasad tadi. Persoalan yang memiliki jasad. Yang memiliki jasad itu ada di mana? Yang memiliki jasad itu ada di mana? Yang memiliki jasad itu. Kita juga tidak bisa lalu menjawab tanpa kita tahu, kita menelusuri Al-Quran. Hanya di Al-Quran kok ada sinyal. La uqsimu bihadal balad. Wa anta khilum bihadal balad. Wa walidi wa ma walad. Ternyata di tempat yang mulia ini, tempat mulia itu ternyata disebut di seluruh kitab suci. Di seluruh kitab suci. Di kitab Taurat disebutnya jantung alam, di kitab Zabur disebut pusat dunia, di kitab Injil disebut sumbu alam, di kitab Al-Quran disebut dengan rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya, orang Jawa itu ikut-ikutan nyebut pusering bumi, kan itu biasanya. Pusering bumi orang Jawa itu nyebutnya itu. Ternyata konsep rumah, Pak Suyati, untuk memperbaiki orang itu ternyata ada konsep Baitullah, namanya rumah ini. Rumah inilah ternyata yang kita ketemukan dalam kajian ini mungkin, yang bisa memperbaiki sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Suyati tadi. Konsep bait. Kita ini punya beberapa bait rumah. Ada rumah pribadi, ada rumah komunitas, ada rumah seluruh umat manusia. Rumah pribadi saya sekarang berada di rumah saya. Rumah saya sendiri. Pak Suyati di rumahnya sendiri. Pak Imam Muslimin di rumahnya sendiri. Pak Imron sekarang di rumahnya sendiri. Semua di rumahnya sendiri-sendiri. Coba kalau rumah ini tidak kita tempatin. 1 minggu saja, 1 bulan, 2 bulan tidak ditempati, kan rusak itu rumah itu. Kalau ada perumahan-perumahan itu tidak ditempati, yang tidak laku-laku itu. Apa itu lalu awet? Malah tidak, malah cepat rusak. Bahkan yang rusak itu sebetulnya bukan rumahnya. Orang yang punya rumah, yang meninggalkan rumah yang tidak jelas itu juga rusak. Karena itulah orang yang meninggalkan rumah tidak jelas, dalam bahasa Indonesia itu disebut minggat, kan itu kan. Minggat itu kan jelek. Disebut bambung, disebut jadi gelandangan. Bahasa Jawanya disebut nyingkrih. Kalau anak-anak muda itu jadi pang, kan jelek itu. Minggat, bambung, gelandangan, pang, nyingkrih itu kan jelek semua itu kan. Itu kan gara-gara rumah. Maka jangan sekali-kali binatang-binatang yang tidak binatang hutan itu kan juga jahat itu karena tidak ada rumah. Ada kucing yang tidak punya pemilik itu kan jelek. Kan lalu kemudian membahayakan. Anjing yang tidak punya, yang tidak ada yang memiliki, anjing hutan, itu kan jadi jelek, jadi membahayakan. Konsep rumah. Ternyata Islam juga membawa namanya konsep rumah. Kita punya 3 rumah, rumah pribadi, rumah komunitas yang namanya masjid. Orang yang tidak pernah ke masjid juga tidak jelas. Tapi lalu kemudian kita juga punya rumah-rumah yang untuk seluruh umat manusia. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan hudalil alamin. Ini sebetulnya yang pertama-tama kali tempat saya nyatakan sebagai rumah untuk seluruh umat manusia adalah bibakata mubarakan hudalil alamin itu. Di sini sebetulnya Pak Suyati ternyata kita diingatkan tentang konsep rumah. Lalu di rumah itu ada apa? Mungkin dijelaskan dari situ.
untuk menjelaskan pertanyaan Pak Suyati, bagaimana manusia seperti ini kalau kita ingin menjadi lebih baik. Konsep rumah, Tuhan, Allah tadi, cari siapa yang dengan Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama dia disebut. Lalu di mana dia itu? Nah, nanti pelan-pelan akan ketemu itu pertanyaan dari Pak Profesor Suyati tadi. Lalu bagaimana memperbaiki hati kita ini ternyata tidak begitu jauh malahan. Ternyata ada konsep-konsep di Al-Quran itu luar biasa. Dan ini saya kira juga tidak menyimpang karena kita bicara politik dan Islam dan politik. Ini sebetulnya malah justru lebih kepada hakikat sebenarnya itu. Hakikat tatkala kita mempelajari manusia, hakikat tatkala kita mempelajari politik, tatkala kita mempelajari tentang Islam sebenarnya. Sebab kalau tidak kita cari hakikat ini, kadang-kadang kita berislam seharusnya untuk damai, tapi kok malah menjadi tidak damai. Ini ada sesuatu sebetulnya itu yang perlu kita kaji, kita renungkan dalam-dalam. Sampai di sini barangkali ada yang ditanya lagi. Ada dijadikan bahan diskusi. Saya tidak selalu bisa menjawab. Mungkin yang jawab nanti Pak Imam Muslimin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih waktunya. Ini saya tadi sebenarnya kayaknya Prof. Suyadi perlu merekam ini ya, karena saya kalau begitu satu kali mendengar penjelasan Prof. Imam ini masih agak bingung, Prof. Kurang begitu. Masih ya mungkin namanya belajar. Tadi saya menangkap pertanyaan pertama, siapakah manusia yang berpolitik itu? Kemudian jenengan tadi menyampaikan bahwa dalam diri kita itu ada ruh, jasmani, potensi berbuat baik, potensi berbuat tidak baik. Artinya dalam tiap diri kita itu masing-masing sebenarnya memang ada kecenderungan untuk berbuat baik atau tidak baik. Sehingga kita sendiri yang memilah nantinya apakah kita mau melakukan hal yang baik dan tidak baik. Kemudian saya memahami bahwa yang berpolitik ini bukan hanya sekedar politik praktis atau katakanlah kekuasaan yang untuk merebut kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Namun saya memahami bahwa yang dengan statement tadi bahwa kita semua ini sebenarnya berpolitik dengan tubuh kita gitu, Prof. Penangkapan saya, apakah itu betul bahwa sebenarnya kita setiap harinya mungkin kita berpolitik dengan diri sendiri. Contohnya juga ketika kita mau materi kuliah ini misalnya, kita kan tadi ada masing-masing ada bisa memilih apakah kita mau ikut kuliah atau mau kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Itu pemahaman saya, Prof. Mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keterangan saya tadi bisa ditangkap enggak ya kira-kira? Oke, bisa. Cuman saya tadi bisa, Prof. Cuman saya kayaknya bisa, cuman saya memang butuh untuk melihat lagi sepertinya, Mas. Untuk melihat lagi ya. Direkam enggak kira-kira tadi ya? Ada yang itu, rekam? Prof. Suyadi enak ngerekam. Jadi pelan-pelan. Kalau saya mencatat ya sekemampuan pakai catatan sekarang dapat 4 halaman ini ya. Saya ketik ini, Prof, ya. Oke, saya nyatet juga ini ada. Jadi kalau itu politik itu dimaknai berebut pengaruh ya. Tapi di dalam dada kita ini kan ada, di dalam diri kita itu kan ada waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Maka lalu dua kekuatan itu kan saling bersaing kan? Bahkan lalu disebut berperang. Kalau Rasulullah mengatakan malah perang besar itu. Perang fisik itu kan perang kecil itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu kan perang kecil itu kan. Kata Rasulullah. Ada perang yang lebih besar lagi gitu kan.
Perang yang lebih besar lagi itu apa? Gitu kan? Perang yang lebih besar lagi itu kan katanya perang melawan hawa nafsu itu. Maka lalu kemudian kan juga disebut ada aduika nafsuka alati baina jambaika kan itu. Ada aduika itu kan nafsuka alati baina jambaika itu. Hendaknya yang kamu taklukkan itu adalah musuh, yang kamu kalahkan itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Yang ada di dalam dadamu itu. Maka lalu dikatakan itulah justru sebenarnya yang musuh yang paling besar. Yang jihad akbar kan gitu kan. Karena itu benar itu. Ibu Mary mengatakan bahwa kalau begitu di dalam diri kita ini ada perlawanan. Iya, ada perlawanan itu. Antara hal-hal yang kekuatan yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Lalu kemudian ada kekuatan yang mengajak kepada hawa nafsu dunia dan setan. Hawa nafsu dunia setan. Itulah sebetulnya manusia. Manusia itu adalah hawa nafsu dunia setan itu. Sementara kita ini diajak kepada sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Pergumulan dua kekuatan inilah sesungguhnya yang lalu kemudian menentukan menang kalah, dan yang kalau yang kita menangkan itu adalah sidik, amanah, tablek, dan fatonah, maka disitulah kita selamat. Tapi kalau yang memenangkan itu adalah hawa nafsu dunia setan yang disebut dengan manusia tadi, yang manusia tadi disebut dengan insan, yang innal insana li rabbihi lakanut, insana layat go, innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa halu'a, ladul mubin doluman jahula kafuro jidala, macam-macam itu yang menang. Maka kita menjadi kalah, menjadi manusia, menjadi umat manusia yang tidak pernah di dalam Al-Quran itu digandengkan, dikaitkan dengan surga. Ibu Bapak bisa cari itu di dalam Al-Quran. Kenapa kok menjadi seperti itu? Maka lalu kemudian benar dikatakan, di dalam diri kita sendiri ada dua kekuatan yang saling berebut pengaruh. Kalau berebut pengaruh itu adalah politik, maka suka perlu politik yang ada di dalam diri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memenangkan yang ada dalam diri kita ini, gitu kan? Nah, ini barangkali nanti bisa kita diskusikan pelan-pelan, gitu kan? Kita diskusikan pelan-pelan. Syukur kalau nanti kuliah-kuliah begini lalu apa itu namanya? Direkam. Lalu kemudian dari rekam didengarkan lagi gitu kan. Lalu kemudian kita menjadi paham tentang politik, menjadi paham politik, benar-benar paham karena juga tahu siapa yang berpolitik. Kita tahu sesungguhnya esensi Islam karena kita ini sudah begitu yakin. Kita tahu tentang diri kita ini sesungguhnya siapa. Rasulullah itu sebetulnya siapa. Quran itu sesungguhnya siapa. Lalu fungsi daripada kegiatan ritual seperti dzikir, seperti sholat, seperti puasa, itu sebetulnya dalam konteks apa? Maka menurut saya kalau kuliah S3 ini lalu kemudian hanya dimaknai untuk mencari ijazah, itu rugi menurut saya itu. Rugi sekali. Coba bayangkan, saya betul-betul gembira di sini ada Profesor Suyati itu. Profesor Suyati itu lakukan pencarian yang luar biasa. Beliau itu kan membantu saya sebetulnya dulu ketika saya membuat UIN. Ketika saya membuat UIN dulu tahun 2000-an gitu kan. Saya ngajukan sekolah tinggi menjadi UIN itu tahun 98. Itu sudah mulai itu. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2002 berhasil menjadi UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan.
Lalu kemudian kita perjuangkan lagi, akhirnya menjadi UIN tahun 2004. Yang membantu saya itu ya Profesor Suyati itu. Profesor Suyati sama Profesor Sutiman. Beliau itu dari pagi, siang, sampai sore, walaupun beliau itu adalah dosen Brawijaya, lebih lama di tempat saya. Digaji berapa? Ya tidak digaji apa-apa. Gratis majanan beliau itu. Itu kan beliau orang yang mencari sebetulnya. Mencari sebetulnya hakikat hidup, hakikat selamat, hakikat kebenaran itu sebetulnya seperti apa. Itu yang saya tangkap dari Profesor Suyati. Coba, beliau sudah Profesor Doktor Insinyur. Profesor Doktor Insinyur coba. MS. Kok lalu kemudian ikut kuliah S3 coba. Nah ini kan menggambarkan bahwa beliau itu bukan untuk apa itu namanya, bukan untuk sertifikat, bukan untuk ijazah, untuk ya apa ijazah beliau itu. Beliau benar-benar untuk mencari sebetulnya, saya kok ada seperti ini, muasal-muasalnya seperti apa, saya ini siapa, saya ini sesungguhnya mau apa, lalu mau kemana, lalu kemudian ada konsep keselamatan itu seperti apa. Nah ini barangkali contoh, betul-betul bagus ini, ada Profesor Suyati ini. Saya suatu ketika mungkin juga kepingin kuliah di peternakan itu. Di kampusnya Profesor Suyati itu. Tapi kalau di peternakan lalu apa ya kira-kira Prof ya? Nah itu. Ini Profesor Imran Arifin Imran ini juga begitu ini kan sudah sekolah di Malaysia, sudah kemana-mana itu, sudah nunggu perpustakaan coba. Perpustakaan yang ditunggu oleh Prof Imran itu, yang ditata itu luasnya kan tidak kurang dari 7.500 meter ya Prof ya, ya Pak Imran ya. Kalau namanya kitab buku kan begitu banyak coba. Kok ia mau-maunya masih sekolah lagi gitu kan? Nah ini karena itu saya kadang-kadang jengkel kalau lalu pamit hanya gara-gara mau yasinan malam Jumat itu kan, aku jadi jengkel kok begini gitu kan. Nggak ngerti kalau di sini ini yang lebih banyak orang hebat-hebat itu kan. Ada orang-orang hebat-hebat yang tenanan. Nah kalau sampai S3 ini tidak kita maknai yang lebih substantif, yang lebih esensial, mencari bagaimana sesungguhnya rahasia ini, rahasia kita, rahasia Rasul, rahasia Allah, rahasia keselamatan, tidak kita gali seperti ini, rasanya lalu menjadi iman-iman kita ini sebetulnya. Iman-iman. Tapi alhamdulillah, dengan adanya Prof Suyati, saya menjadi senang bangkit untuk selalu masuk kuliah sore-sore kayak gini. Bahkan kalau saya ya daripada repot-repot, sebetulnya kuliah yang paling enak itu Pak Imran ya. Siap. Itu sebelum subuh itu loh. Bagus itu. Jadi kita bangun sholat tahajud, ya kan? Jam setengah tiga malam kan bangun tahajud kan? Kuliah nanti sampai subuh itu bagus sekali. Aman, tidak ada yang ganggu kalau di tempat waktu saat-saat kayak gitu itu. Kan? Kan setiap jam 2, setengah 3 kan pada bangun kan, salat tahajud. Lalu dilanjutkan dengan kuliah sampai subuh. Itu kan bagus sekali itu. Tidak ada yang mengganggu itu sebetulnya. Tidak ada orang tahlilan, tidak ada orang yasinan, tidak ada orang apa, kenduri. Itu tidak ada kenduri. Itu enak banget itu. Nah, sekaligus juga membiasakan kita untuk bangun malam kan gitu. Saya senang. Makanya kalau bapak-bapak pada berselisih menentukan waktu itu saya mikir sebetulnya gimana kalau diarahkan kuliahnya itu jam 2:30 sampai jam 4:30 itu bagus itu. Saya ikut semua Prof, satu keluarga itu. Saya ikut semua satu keluarga itu Prof. Makanya itu kan bagus itu. Kalau kuliahnya itu malam kayak begitu itu. Nggak ada yang godaan ganggu itu. Kecuali yang masih muda-muda, manten baru gitu kan. Yang ganggu. Itu cocok kalau kuliah itu. Kalau alasannya kemarin kan ada yang katakan kasihan yang jauh, Prof. Yang jauh gimana? Pakai Zoom kok jauh.
Mas Yo itu di Probolinggo, Mas Yo itu di Kuala Lumpur, kan tidak ada persoalan jauh sebetulnya. Lupa dikira itu kuliahnya di Malang. Yang jauh jadi dekat. Jauh dekat sama sekarang ini. Iya. Barangkali Pak begitu, Prof. barangkali. Masih ada lagi? Belum capai. Masih ada lagi Pak Prof. Pak Prof, Gimana? ini masih ada lagi Pak Prof. Apa itu? Ini terkait dengan anu yakin ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu mengenai dalam Al-Quran itu kan memang ada, kalau saya lihat di Mu'jam Faros ini disebutkan yaitu 65 terkait dengan Al-Insan. Al-Insan itu yang memang muncul, yang mempunyai potensi baik itu ada di dalam surat At-Tin. Ayatnya itu ayat 4 yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang lainnya itu kondisinya itu buruk, artinya kafuro. Lah, kemungkinan hal ini kalau kita sinkronkan dengan hadis, ini ada muncul kullu mauludin yuladu al fitrah. Kalau di sini kan ada hadis sebanyak 5 yang saya teliti di sini, termasuk yang paling ditakhrij oleh Al-Bukhari, ini yang paling unggul di atas sendiri, yaitu ditulisannya kalau di mukhrijnya Imam Ahmad itu hatta yurib anhu lisanahu fa idza urib anhu lisanahu imma syakiran wa imma kafura. Jadi syakiran ini potensi yang baik ketika sudah balik. Kalau potensi baik itu kan ketika dia itu masih kecil dan sudah balik, ini ada potensi pertarungan antara yang itu eksoden, pengaruh dari lingkungan, kemudian pengaruh dengan apa namanya itu jiwa atau ruhaniyah. Ini mungkin barangkali dalam akal sendiri itu yang memang kebetulan At-Tin itu sinkron dengan hadis kullu maulidin yulad al-fitrah, ini yang ditakhrij yaitu oleh Imam Bukhari. Mungkin seperti itu Pak Prof. Apakah memang seperti itu? Ada kejelasan dalam hadis untuk memposisikan dirinya itu sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Itu Pak Prof. Ya kalau begitu kita pahami dulu kitab surat At-Tin itu. At-Tin itu apa sih sesungguhnya? Kan watin, Watin, wazaitun, waturisin, Ini. ya kan? Waturisinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan itu. Watin itu apa sebetulnya? Kalau Anda memahami tin itu apa? Watin, wazaitun itu apa itu? kalau luhur Buah. dalam Kalau luhurnya yang bahasanya adalah buatin, wazaitun, buah tin dan buah zaitun. watin, wazaitun. Itu wawunya Lalu wawu apa wafasan. hubungannya dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin? Itu sebetulnya kan bicara tentang penciptaan sebetulnya itu kan. Bicara tentang penciptaan. Dan itu bisa dipakai untuk memprediksi sebetulnya bagaimana kehidupan manusia itu di Indonesia ini misalnya ke depan. Saya pernah menanyakan kepada guru saya itu. Saya menanyakan kepada guru saya itu bahwa sekarang ini yang namanya pesantren kan semakin banyak. Kan itu kan. Yang namanya sekolah-sekolah agama semakin semarak. Yang namanya kajian-kajian Islam semakin muncul di mana-mana. Yang namanya lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam bukan lalu berkurang, tapi bertambah dan makin besar. Begitu juga tahfidz, semakin banyak orang-orang penghafal Quran di mana-mana. Saya waktu itu lalu tanya, gimana kira-kira endingnya bangsa Indonesia ke depan ini? Endingnya ke depan bangsa Indonesia itu seperti apa? Saya kaget itu. Padahal sudah tak katakan madrasah semakin banyak, pesantren semakin banyak, kajian Islam semakin banyak, lalu kemudian apa namanya perguruan tinggi Islam, tahfidz semakin banyak. Jawabannya apa? Jawabannya ke depan itu sebetulnya semakin buruk, Prof. Imam, semakin buruk katanya. Saya katakan kenapa begitu? Yang saya tanyakan kalau itu dalam perspektif Al-Quran. Iya, dalam perspektif Al-Quran. Lalu Quran mana yang mengatakan itu semakin jelek? Dijawab itu di surat At-Tin, seperti yang saya tanyakan tadi. Loh, kok surat At-Tin bisa dipakai untuk memprediksi bahwa ke depan itu semakin jelek itu seperti apa? Ayo kita pahami surat At-Tin. Surat At-Tin itu kan
dimulai dengan watin, demi buah tin. Wazaitun, demi buah zaitun. Sampean pernah tahu buah tin? Gambarnya tok. Pernah, Prof. Pernah tahu buah tin Iya, itu pernah, seperti Pak. apa? Saya kira Pak. Yang isinya banyak kecil-kecil. Iya, isinya banyak. Coba kalau menjelang masak itu, menjelang masak. Coba sampean lihat buah tin yang lagi masak. Seperti apa? Merah. Iya, Walu. merah. Seperti apa itu? Iya. Iya. Merekat. Nggak usah disebutkan itu, Pak. Nggak usah, Pak Prof. Suyati, kalau disebut kita sungkan, Pak Suyati. Orang peternakan reproduksi tahu, Prof. Seperti yang dimiliki oleh ibu-ibu itu loh, Pak Suyati. Iya. Merekat. Miliknya ibu-ibu itu loh. Buatin itu kalau sudah masak gitu, masih di pohon itu persis miliknya ibu. Lalu zaitun apa? Zaitun persis yang dimiliki oleh bapak-bapak. Jadi kalau tin itu persis yang dimiliki oleh ibu, zaitun persis yang dimiliki oleh bapak-bapak. Kehidupan itu sesungguhnya tergantung pada dua barang itu. Kalau dua barang itu dirawat dengan bagus, maka akan melahirkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau kehidupan tin dan zaitun itu tidak dirawat, zaitun dan tin tidak dirawat, yang seperti punyaan ibu dan punyaan bapak itu tidak dirawat, maka akan melahirkan penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sipilis, bahkan carok itu katanya di Madura itu gara-gara tin dan zaitun itu sebetulnya. Pak Imran sudah tahu ya Pak Imran ya tin itu. Coba Pak Imran cari buah tin besok. Sampai bandingkan nanti. Ada di rumah, Prof. Lah iya, coba sama lihat ketika masak. Kita sudah menjelang masak itu sama lihat. Nanti sama nak sungkan sendiri lihat saja ini. Merekat. Ya tuh coba sama lihat. Nanti kalau saya itu persis punyaan sampean Pak Imran. Jadi manusia itu tergantung pada dua barang ini sebetulnya. Kalau dua barang ini tidak dirawat sebenarnya, itu akan melahirkan penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sipilis, penyakit macam-macam itu termasuk carok, perang, itu sebenarnya dari situ sebetulnya. Apa nanti akan mengelahirkan? Kalau itu dirawat akan melahirkan generasi yang yang menjadi generasi sebagus-bagusnya kalau dua barang itu dirawat. Tapi kalau itu tidak dirawat, dua barang itu akan melahirkan generasi yang asfala safilin. Merawat dua barang itu bukan perkara gampang. Merawat dua barang itu tidak sembarang orang bisa. Yang bisa siapa? Na amanu wa amilus solihat falahum ajarun ghairu mamnun itu kan. Coba, itu indah sekali sebetulnya kalau kita bisa mau tangkap itu. Pesan-pesan daripada Al-Quran. Hanya kalau saya mengartikan seperti ini dimarahi biasanya oleh ahli tafsir. Kenapa? Karena dibilang terlalu jauh. Tapi kadang-kadang saya juga mikir, kenapa lalu kemudian saya dianggap salah, sementara dia sendiri sesungguhnya, mereka sendiri sesungguhnya juga kontradiktif. Satu sisi ngomong bahwa Al-Quran punya muatan puisi, sastra yang tinggi, tetapi ketika mencari makna Al-Quran, menggunakan pendekatan lughah, bahasa. Bagaimana kalau puisi itu lalu kemudian diterjemahkan, dimaknai kata per kata? Isi hati orang yang yang menggunakan puisi itu tidak pernah ditangkap. Padahal sesungguhnya sastra yang namanya puisi, yang namanya apa itu sebetulnya ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati yang terdalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat-kalimat lalu kemudian menggunakan rasa. Ini sebenarnya
Pak Imron, kalau sampean masih coba mengkaji yang seperti ini. Coba kalau begitu kemudian kita lihat ke depan. Kalau dulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita itu kalau mau keluar rumah, lalu kemudian kelihatanlah kakinya karena barangkali ada yang sobek atau yang belum tertutup, kan mesti kelihatan sadar itu kan kembali lagi memperbaiki. Kenapa? Karena ada bagian kaki yang kelihatan. Coba kalau sekarang ini sampai lihat di mal-mal, sampai lihat di airport, lalu kemudian orang merasa ada sesuatu yang salah dengan hanya kakinya itu kelihatan. Justru kalau tidak kelihatan menjadi masalah. Jadi sangat berbeda kalau dulu orang masih menjaga tin dan zaitun, maka ke depan ini makin lama kehidupan ini tin dan zaitunnya itu makin diumbar kayak begitu itu. Kalau dulu kita ini lahir dari orang-orang yang menjaga tin dan zaitun, maka generasi ke depan itu akan lahir dari orang-orang yang zaitun dan tinnya itu tidak pernah dirawat baik-baik. Luar biasa sesungguhnya itu. Pemahaman Al-Quran. Kalau kita berani sebenarnya itu untuk menangkap pesan yang lebih dalam sebetulnya. Ya boleh-boleh saja itu menggunakan bahasa ini, tetapi seringkali kita tidak menangkap makna yang sebenarnya sesungguhnya. Dulu ada Habib Yasin yang memaknain kayak begini ini, tapi lalu kemudian diprotes. Untung saya ditanya di S3. Kalau di S3 itu kan boleh-boleh saja itu. Menyampaikan hal-hal, menangkap yang mungkin tidak terbiasa ditangkap oleh mahasiswa yang ada di S1. Jadi dari surat Atin itu menurut saya luar biasa. Bisa kita maknai seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau dikaitkan dengan kullu mauludin yulatu alal fitrah seperti apa gitu kan? Maka akan menjadi sendiri-sendiri. Barangkali yulatu alal fitrah bawahu itu memang pendidikan itu dari orang tuanya itu, dari rumah, lagi-lagi dari rumah. Rumah inilah apakah rumah ini dipelihara, rumah pertama, rumah kedua, dan rumah ketiga, rumah untuk seluruh umat manusia, inna awwala baiti wudi alinas lalladzi bibakata mubarakan itu. Mungkin pada saat rumah pribadi kita masih berada di rumah yang masih aman. Tetapi kalau kita di rumah komunitas masjid barangkali satu hari hanya 1 kali, 2 kali. Bahkan ketika rumah untuk seluruh umat manusia kita tidak pernah ke sana sama sekali. Hanya lalu pertanyaannya kalau kita ada di Indonesia kita disuruh ke rumah yang untuk seluruh umat manusia gimana? Maka kan ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Kan lewat sholat. Ketika sholat kita harus menghadap ke tempat itu. Tidak hanya menghadap, tetapi hati kita berada di situ. Tatkala hati kita berada di rumah itu, waktu sholat, maka lalu ada Al-Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Coba. Iri, dengki, takabur, sombong, riak dan seterusnya, ajib, tajri minta tihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu sebetulnya. Manakala kita sehari-hari berada di tempat itu, ingatan kita ada di situ, fisik kita ada di Malang, Pak Suyadi fisik di dalam, tapi ruh, ingatan Pak Suyadi ada di Baitullah itu, maka ada wanaza'ama fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghillin. Di mana tajri minta tihal alhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di mana itu? Itu adalah Kausar, itu adalah Zam-Zam itu sebetulnya. Itulah sebabnya karena penyakit sudah dicabut, maka lalu menjadi sehat. Lalu kemudian inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Akhirnya kita menjadi sehat. Diminta menjadi sehat. Itu karena penyakitnya sudah dicabut itu.
Jadi agak panjang sedikit. Saya tidak tahu apakah bisa memberi manfaat kuliah ini, tapi saya tidak ingin hanya sekedar mendapat ijazah, tapi bagaimana lewat S3 kita ini kita bisa memahami kehidupan dari pembicaraan yang dibungkus dengan bahasa politik dan agama, politik dan Islam, Islam dan politik. Makasih. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, ini sudah jam 9. Sudah waktunya tidur. Bagi yang tidur, Kasih Pak Prof Imron jam berapa ilmunya. tidur? Ya, Terima kasih, Pak, Pak Imam. Pak Muslimin masih ada, Pak Muslimin? Masih, Prof. Gimana Pak Muslimin? Sampai Pak Muslimin, tambahin Pak Muslimin. Oke. Tambahin Pak Muslimin. Ya Allah, oke. Sama tambahin Pak Muslimin. Oke, Prof. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam dan ini Prof. Suyadi dan yang lain-lain ada Pak Imron dan lain sebagainya. Ini ada Mas Aha. Alhamdulillah ini yang hadir 13 ya, 13 orang apa hadir semua, artinya hadir semua. Dan semua tampak wajahnya satu-satu kecuali Pak Anwar tadi memang masih sibuk. Bicara Islam dan politik ya, tadi Prof. Imam ingin mengajak tidak terjebak, paling tidak gini saya menyimpulkan, hendaknya kita tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya teoritik, tapi kita ingin masuk pada hal yang sifatnya substantif gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara itu atau mengatakan sesuatu itu, hendaknya kita ini benar-benar mengerti terhadap apa yang kita sampaikan. Lalu misalnya ketika kita berbicara Islam gitu, dan politik, hendaknya kita bertanya, apa itu Islam? Kan itu. Lalu siapa yang berislam? Itu harus ditemukan sampai ketemu, sehingga kita mendapatkan satu pengertian, selanjutnya kita bisa untuk mempraktekannya secara tepat dan benar. Nah, lalu siapa yang berpolitik selanjutnya itu nanti. Nah, ketika bicara manusia memang panjang lebar tadi, saya hanya ingin menambah sedikit aja, barangkali menjadi PR aja, ya, menjadi pikiran kita bersama. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Suyadi ya, manusia itu kan ada fisik, ada ruh. Ya. Kemudian ada Mas Ainul Yakin, yang saya kira tadi fitrah ya, fitrah itu Fitrah, apa? iya. Iya. Kalau dalam hadis kan dijelaskan semacam itu. Tapi kalau dalam Al-Quran, fitrah itu kan terdapat di dalam surat ke-30, ayatnya 30. Ini mudah sekali untuk dihafal. Ya, fitrah. Surat ke-30 itu surat Ar-Rum, ya, ayatnya 30 kalau tidak salah, nanti cek. Gitu. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu kan kita kalau saya menangkap ayat ini, fitrah itu artinya bukan suci gitu loh. Jadi fitrah itu terkait dengan fisik, maka di situ diawali dengan fa'akim, luruskanlah dirimu. Apa dirimu itu? Fitrah di sini kan kalau didekati dengan pendekatan linguistik kan maf'ul tsani dari wajhaka kan? Fa'akim, luruskanlah wajhaka dirimu. Apa dirimu itu? Fitrah Allah. Fitrah Allah itu harus kamu luruskan kan gitu kan. Berarti tidak lurus gitu. Maka harus diluruskan. Nah, artinya apa? Bahwa ia berkaitan dengan fisik. Karena fisik manusia, jadi yang fisik, nah ini Prof. Suyadi tadi, fisik ini terkait dengan nafsu. Nah, jadi fitrah Allah itu terkait dengan nafsu, fisik. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yang terlahir itu
bersama fisik gitu. Bukan atas kesucian, bersama fisik. Setiap yang dilahirkan oleh ibu itu alal fitrah, bersama fisik, atas fisik itu, atas jasad lah. Di dalam jasad itu atau bersama dengan jasad itu adalah nafsu. Nafsu inilah yang harus diluruskan. Berarti wajihaka di sini bersama dengan fisik kita, dia adalah nafsu. Itu bisa dirasakan. Dia tidak lurus, maka harus diluruskan. Ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang diluruskan? Gitu. Bagaimana meluruskan? Gitu. Kenapa harus diluruskan? Kalau kenapa harus diluruskan, berarti tidak lurus. Siapa yang meluruskan? Berarti ada siapa, ini harus nanti dikaji lagi. Oleh karena itulah selama ini mungkin ya kalau memaknai fitrah itu adalah suci, kayaknya kurang tepat. Justru fitrah itu kotor, dia harus dibersihkan. Fitrah itu belum suci, maka harus disucikan. Fitrah itu belum lurus, maka harus diluruskan. Apa itu fitrah? Yaitu nafsu kita ini. Maka Al-Kamashkonawi, ini kalau bicara ini berarti rujukannya kitab tasawuf ini. Kitab diri, artinya bukan buku-buku politik ya berarti. Tapi nanti pada akhirnya kan siap, karena ini politik atau Islam dan politik ya berarti harus ini benar-benar politiknya itu dilakukan oleh orang yang berislam betul itu. Nah, kalau Al-Kamashkonawi ya dalam bukunya itu, saya menyebutnya bukan kitab ya, karena kitab dengan buku berbeda kalau menurut Prof. Imam itu. Kalau buku itu dalam bahasa Arabnya adalah daftar, ya loh. Kalau kitab itu catatan, ada yang mencatat, dia identik dengan iman. Maka iman itu adalah ma uqlira fil qalbi, sesuatu yang terukir, tercatat di dalam hati, berarti ada yang mencatat. Dialah iman, kepercayaan Tuhan dan Allah. Ya, kitab dengan buku berbeda, maka karya Al-Kamashkonawi ini buku atau daftar. Ya, kertas ditulisi itu. Kalau kitab dalam hati, kalau versinya Prof. Im tadi. Ya. Ya, Al-Kamashkonawi saya ingin supaya ada gambaran nanti bisa dirujuk dalam bukunya yang sangat terkenal itu. Beliau adalah seorang mursyid ya mungkin. Jami'ul Usul fil Auliya. Buku ini kan tidak boleh dibaca oleh sembarang orang. Yang boleh membaca di Indonesia kan terbatas ya. Dalam tradisi kita, buku ini kan biasanya orang yang punya buku ini kan buntel mori, dimasukkan lemari. Karena yang boleh baca buku ini orang tertentu katanya. Ya, di Indonesia itu Habib Lutfi yang membaca. Al-Kamashkonawi memberikan gambaran nafsu yang terkait dengan fisik ini 7 tingkatan. Nafsunya 1, tingkatannya 7, pekerjaannya 7, sehingga menunjukkan nama itu. Nah, jadi zat, ada af'al, ada sifat, kemudian nama. Gitu kan. Teorinya semacam itu. Nah, yang pertama adalah nafsu yang belum tertundukkan, disebut dengan an-nafsu al-ammarah. Ammarah artinya kan secara bahasa mendorong ya. Amir artinya pendorong, berarti ammarah sangat mendorong. Karena dorongannya nafsu itu aslinya masih liar, maka disebut dengan al-ammarah bisu, yaitu dorongan mendorong kepada negatif tadi. Ini terkait dengan berada dalam jasad kita. Nah, dia harus dikontrol oleh kita. Siapa yang kontrol? Itu tadi iman, oleh diri kita yang iman itu. Yang ada dalam ini. Iman kita lah yang mengontrol dia. Maka dorongan bisu ini tidak boleh diikuti. Kenapa? Kalau diikuti dia akan menjadi namanya lawwamah, an-nafsu al-lawwamah. Ini semua ada dalam Al-Quran. Lawwamah itu sudah terekspresi. Artinya kan mencela siapapun melakukan kejahatan. Kalau amarah bisu itu masih di dalam, tapi ketika
lawamah itu sudah terekspresi. Nah, ini harus dikontrol oleh diri kita yang namanya iman. Ketika amarah bisu tidak diikuti, lawamah tidak wujud, maka nafsu ini akan berubah dorongannya menjadi mulhamah, kan itu kan istilahnya. Menurut Al-Kamashkana, mulhamah itu tulhim sahibaha fi'lal khairat. Itu mendorong pada diri kita ini untuk melakukan kebaikan. Dorongan-dorongan kebaikan itu dilakukan oleh nafsu. Ya, nafsu ini ketika menjadi bahasa Indonesia itu kan ada dua, itu ada nafsu, ada jiwa ya toh. Ya, sebenarnya ya nafsu. Kalau satu itu nafsu, dua nafsani, tiga nufus, kan gitu kan. Ya. Nah, kalau nufus disebut dengan jiwa, karena jiwa itu sudah baik. Karena jiwa itu mulai dari mulhamah ini, dorongan untuk melakukan kebaikan. Dari mana dorongan kebaikan itu muncul? Ya oleh karena kita mampu mengendalikan terhadap lawamah untuk melakukan kejahatan. Bagaimana kita mampu mengendalikan dari perbuatan lawamah tadi? Ya karena kita tidak mengikuti dorongan jelek yang dari dalam tadi, bersama dengan jasad. Maka nafsu itu bersama dengan jasad. Itulah fitrah manusia. Itu yang harus dikontrol terus, dibersihkan terus, disucikan terus. Ya. Nah, ketika mulhamah ini diikuti, dorongan melakukan kebaikan diikuti oleh kita, kata Al-Kamashkonawi, dia akan melahirkan namanya tingkatan berikutnya, yang keempat namanya mutmainnah, itu ketenangan. Tenang, diri ini menjadi tenang. Dalam Al-Quran dinyatakan Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa atau jiwa yang tenang inilah yang bisa diajak bicara oleh Allah. Artinya orang yang sudah mencapai pada ketenangan inilah sebenarnya yang berpotensi untuk bisa berkomunikasi, bisa diajak berinteraksi dengan baik, bisa diberikan amanah untuk melakukan satu kepemimpinan dan lain sebagainya. Kalau orang belum punya jiwa mutmainnah, maka yang terjadi adalah ini kerusakan-kerusakan. Semua kembali pada diri. Nah, mutmainnah didapatkan, barulah wujudnya apa? Ketenangan itu akan menimbulkan kata Al-Kamashkana itu radiyah, yang kelima ya. Radiyah, kemudian mardiyah, lalu kamilah. Ya. Kamilah itu yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh itu, kamilah itu digambarkan oleh dia itu yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sudah mencapai jiwa kamilah oleh karena ketenangan sudah didapatkan, rela sudah didapatkan, mardiyah sudah didapatkan itu tadi, maka dia yang timbul itu perasaan cinta. Jika terlihat olehnya itu satu kekafiran atau keingkaran itu tidak marah, tapi justru cinta dalam bingkai. Semoga yang kafir itu satu ketika, atau bisa jadi yang kufur, yang ingkar itu satu ketika dia menjadi mengikuti iman sehingga percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, gitu kan. Wa yuhibbul ma'asi at-taubata minal ma'asi. Ya. Marah tapi cinta bingkai, semoga yang maksiat itu satu ketika menjadi taubat. Gitu. Wa yuhibbul mu'mina atsubuta ala imani. Terlihat olehnya satu orang yang taat itu cinta, semoga yang taat itu tetap di dalam kecintaan. Ini bisa kita tanyakan pada diri kita. Kita ini kan kadang melihat orang baik belum bisa, melihat orang berprestasi belum bisa, karena kita masih terbawa oleh belum rela. Tadi disampaikan oleh Pak Imam tadi, karena dalam diri kita masih ada penyakit namanya ghillun itu tadi. Siapapun ada ini penyakit ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Rasul tidak ada ghillun.
Kalau masih ada, semua orang punya penyakit feel. Kita ini ada rasa mangkel, ada rasa tidak suka, itu selalu ada. Jadi, lah fisik manusia ini ya, semakin tua semakin lemah. Sementara dorongan nafsu semakin kuat. Fisik manusia ini, manusia itu bukan fisik ya. Tadi katakan kan bukan fisik. Kalau saya katakan manusia itu gaib, berasal dari yang gaib, dan ia akan kembali kepada yang gaib. Berarti manusia nggak kelihatan. Manusia dinyata oleh Allah dalam bentuk fisik, dan bersama fisik adalah nafsu. Nafsu itu berfungsi untuk melakukan dorongan, melakukan perbuatan. Nah, nafsu inilah yang harus dikendalikan. Itu. Bukan dihilangkan, bukan dibunuh. Karena dorongannya jelek jangan diikuti, dorongan untuk kejahatan jangan ditaati, agar dia mendorong kepada kebaikan itu tadi. Tambah tua itu tambah nemen. Wong itu tambah tua tambah paham tentang fisik manusia. Tambah tua itu tambah roh, wong sing ayu kaya apa tambah roh aslinya. Ya loh, tambah tua fisik kita ini tambah paham tentang siapa sebenarnya wanita yang cantik atau siapa sebenarnya orang itu. Hanya fisik kita terbatas. Hubbul jahnya, hubbul malnya, hubbul dunyanya tambah nemen gitu loh. Hanya persoalannya apakah dia mampu melakukan penyadaran diri atau tidak itu tadi. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenali nafsunya, Tuhannya. Sering diartikan siapa mengenali dirinya, ya dirinya yang dimaksud di sini adalah nafsunya. Ini nafsu apa ini? Nafsu ammarah bisu, lawama atau bukan? Itu bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing. Ya, itu yang pertama. Yang pertama tadi melengkapi pertanyaan Pak ini Profesor Suyati sama Mas Ainul Yakin. Lalu kemudian kalau kita bicara Islam, apa sih sebenarnya Islam itu? Kalau kita merujuk pada Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 19, surat ketiga, ayat 19, itu inna dina indallahil islamu, kan gitu kan? Wa makhtalafa dan seterusnya itu. Sesungguhnya agama, ini sebenarnya titik atau koma ini. Sesungguhnya agama, inna dina sesungguhnya din, titik atau koma, indallahil islamu. Yang di sisi Allah adalah al-Islam. Selama ini kan kita mentranslate itu agama yang paling benar itu agama Islam. Ini upaya untuk menemukan makna, upaya untuk menemukan benda. Jangan sampai berkata mengacu pada benda. Jadi Prof. Imam kan mengatakan barang siapa apa tadi mengabdi pada apa abida apa tadi siapa menyembah sesuatu tanpa tahu dia kafir kan. Jadi kalau kita berkata itu mesti harus menunjuk pada benda. Kita ini sering berdebat tentang kata-kata karena masing-masing bersikukuh terhadap perbedaan kata. Semestinya kan kita dari kata itu ada benda yang ditunjuk oleh kata. Karena sebenarnya pengertian itu terdapat pada benda yang ditunjuk oleh kata. Dalam bahasa linguistiknya namanya dilalah, bukan dalil ya. Jadi bukan dalil, tapi dalam dilalah itulah seseorang mendapatkan pengertian. Yang didapatkan baru seseorang berkemungkinan untuk bisa mempraktekannya atau menggunakannya secara tepat dan benar. Islam itu apa? Islam yang di sisi Allah itulah Islam. Sesungguhnya agama, yang di sisi Allah adalah al-Islam. Al-Islam itulah yang mesti harus kita temukan. Sesungguhnya bukan al-Islam yang harus kita temukan, tapi yang membawa al-Islam.
Siapa yang membawa Islam? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Muhammad berarti bertemu dengan al-Islam. Dialah yang namanya dengan Allah, menurut Prof. Imam, dialah yang namanya selalu dengan Allah. Yang namanya dengan Allah adalah Muhammad. Ketika Allah misalnya ketika Allah itu disimbolkan berupa tulisan itu alif lam lam ha ya. Lalu di sampingnya ada simbol lagi Muhammad, mem, ha, mem, dal. Itu selalu bersama. Jadi yang di sisi Allah itulah Islam. Sesungguhnya bukan Islam yang mesti harus kita ketemukan, tapi yang membawa Islam itulah yang mesti harus kita temukan. Bertemu dengan yang membawa Islam berarti bertemu dengan Islam. Pertanyaannya bagaimana bertemu dengan yang membawa Islam itu? Di mana kita harus bertemu kan begitu kan? Jadi panjang gitu loh. Jadi disampaikan melalui sholat dan sebagainya, melalui di mana beliau jasadnya kan sudah dimakamkan. Kalau Muhammad ibnu Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Makkah, berbangsa dan berbahasa Arab. Beliau sudah wafat dan dimakamkan di Madinah. Itu Muhammad. Tapi kalau Rasulullah tidak wafat, karena Rasulullah itu tidak bersifat mati. Dia bukan jasad, tapi bersifat rohani. Dia bernama Amin, kan gitu kan. Prof. Imam tadi mengatakan beliau di Baitullah kan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Ya, siapa masuk ke dalam Baitullah itu berjumpa dengan Amin. Siapa Amin? Dialah Rasulullah. Kan gitu kalau Prof. Imam menjelaskan. Bukan kok siapa masuk ke Masjidil Haram, dia dijamin aman. Nah, kalau itu yang dipahami, Masjidil Haram juga pernah dikuasai oleh ini, ada pemberontakan kan, kudeta oleh Juhaiman pada tahun 76 ya. Sejarah yang tidak bisa terlupakan bahwa Masjidil Haram pernah dikuasai oleh Juhaiman dan teman-temannya. Artinya apa? Bahwa orang yang berada di Masjidil Haram itu tidak dijamin aman. Orang yang masuk ke Baitullah itu dijamin aman. Berjamin aman di sini bertemu dengan Amin, berarti secara rohaniah, bukan jasadi. Bukan jasadnya, tapi rohaniahnya. Nah, sholat itulah yang mestinya harus berjumpa dengan Amin. Ya, jadi kalau kita bicara Islam, ya, Islam itu yang di sisi Allah. Maka Islam itu bukan rahmatan lil alamin itu loh. Mohon maaf ya ini. Yang rahmatan lil alamin itu risalah Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka manusia tidak bisa rahmatan lil alamin tanpa menghubungkan diri dengan Rasul. Siapa yang bisa berhubungan dengan Rasul? Ya iman kita. Inilah yang harus kita tasdik. Yang harus amanah, yang harus tabligh, yang harus fatonah, sehingga berjumpa dengan Amin, barulah seseorang bisa rahmatan lil alamin, rahmah pada seluruh alam insan. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu risalah Rasul, bukan Islam. Islam itu yang di sisi Tuhan, Islam itu yang di sisi Allah. Ya. Mohon maaf ini, bagaimana dengan itu di kalangan NU yang bahwa Islam kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Yang dimaksud adalah bukan Islamnya itu, tapi perilaku kita ketika kita tidak berdusta, ketika kita tidak khianat, ketika kita tetap di dalam kejujuran, ketika kita tidak di dalam kedunguan, itulah rahmatan lil alamin. Jadi bukan ucapan, tapi perbuatan nyata
dipimpin oleh iman kita ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini terlalu dalam, jadi kalau kuliah dengan Prof. Imam itu harus berkali-kali, saya juga sulit kadang menangkap. Nah, jadi harus berkali-kali mendengar, berkali-kali ketemu dengan Prof. Imam, baru didapatkan satu kepahaman. Oleh karena itulah maka yang diharuskan itu kan kita bermajelis, bermujalasah dengan seseorang, dengan Prof. Imam misalnya, kita bermujalasah itu wajibnya. Paham nggak wajib gitu loh. Paham itu nggak wajib, karena paham itu anugerah kan. Kalau bicara masalah ini loh, jadi kalau dalam konteks agama atau Islam dalam hal ini, bermujalasah, berjumpa dengan Prof. Imam itulah yang wajib. Ngerti orang wajib, apalagi paham. Maka menurut saya kalau kita sudah ikut terus itu nanti ngertinya bisa-bisa tahun depan atau kapan itu. Enggak, ya tidak harus pinter, tidak harus ngerti, tidak harus paham apa yang disampaikan Prof. Imam. Menurut saya juga lama bergumul itu juga. Apa yang saya pahami sekarang itu adalah apa yang disampaikan Prof. Imam itu tahunan, 5 tahunan yang telah lalu, alah karepe ngono tok ngono. Jadi oleh karena itu maka kalau kuliah dengan Prof. Imam yes, manut wae apa jare, pinter bagi saya, ngerti bagi saya, tidak wajib, tapi yang wajib itu hadir gitu loh. Terima kasih Prof. Imam. Barangkali kasih Pak Muslimin itu. Sing jelas sih ya Pak Muslimin niku, sing jelas. Kalau saya itu kan garis besar Pak Muslimin. Pak Muslimin itu ngerti tentang saya karena Pak Muslimin disertasinya itu tentang saya sebetulnya. Jadi tidak tahu Pak Muslimin menulis disertasi kok tentang saya gitu. Teman-teman itu banyak gitu yang menulis tentang saya. Kalau tidak salah sudah ada 19 disertasi tentang saya yang diajukan di Brawijaya, diajukan di UIN Jakarta, UIN Bandung, Jogja, di Malang. Saya tidak tahu kalau kemudian saya ditulis dalam bentuk disertasi itu. Satu di antaranya Pak Muslimin. Karena itu kalau ingin memahami pikiran-pikiran saya, ya malah justru Pak Muslimin itu yang tahu, gitu kan, lebih jelas itu kan. Saya tidak pernah teliti tentang diri saya sendiri, yang teliti malah Pak Muslimin. Gitu Pak Muslimin. Karena itu ya memang kita khalakoh. Kalau di KUM itu saya pernah pergi ke KUM beberapa kali itu ya benar ya katakan Pak Muslimin itu. Pertemuan itu menjadi penting sekali. Bahkan tidak dicatat pun juga kadang-kadang menjadi tidak apa-apa, nanti suatu ketika akan muncul gitu. Nanti suatu ketika akan muncul. Memang itulah kalau bicara pada kawasan agama. Kalau bicara pada kawasan ilmu-ilmu umum itu kan ada kurikulum, ada bahan ajar, lalu dibuat apa itu namanya itu? Itu transparan itu Pak Muslimin. Nah, itu sebetulnya baik, tapi sebetulnya juga belum tentu itu bisa masuk sebenarnya itu ya. EPT. Iya. Itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian kuliah malam ini sampai ini sudah 9:30 dari jam 7:15 tadi sudah panjang saya kira. Dan kalau kuliah itu malam gini bisa panjang gitu kan. Bahkan juga bisa lebih dari ini. Ini enaknya kalau kuliah malam dan kuliah lewat Zoom. Kalau kuliah di kampus kan, kalau sudah beberapa menit kan gelisah kita ini. Gelisah karena akan kuliah pada jam berikutnya. Tapi kalau malam begini ini bisa lugas. Saya kira itu Bapak-bapak semua, Pak Suyati, Pak Nabil, Pak Imran, semualah, Pak Ahmad, Nurul Yakin, Pak Prima. Lupa dengan Nabil. Ini nih putra. Putra Pak Rektor, putranya Pak Rektor.
Oh, Pak Rektor Pak Faris. Nggih, Pak Faris. Oh, saya enggak tahu itu. Saya itu enggak pernah Ganteng kenal ini. itu apa. Enggak kenal dengan saya itu enggak kenal. Itu kelemahan saya di situ itu. Anak yang nomor berapa? Nomor 2, Prof. Adikipun Mas Giva. Oh, terus gimana? Jadi dosen di mana? Di sini, di UIN. Dereng, Prof. Niki lanjut setelah S2 langsung S3. Oh, sampean tak kira siapa Pak Haris punya anak. Saya tuh nggak kenal satu pun ya. Pernah ketemu si siapa itu? Giva itu ya. Ya Giva kalau. Nggih, pernah kali ketemu. nggih. Kula nggih nate Pak ketemu panjenengan, Prof. Oh, ketemu sama saya ya. Ya kalau gitu nanti setiap malam gini hari apa itu? Hari Jumat ya, Jumat malam ya. Oke. Terserah itu, saya diganti juga tidak apa-apa gitu. Asalkan alasannya yang masuk akal itu. Aku malah jengkel kalau alasannya yasinan di kampung itu. Saya menjadi, aduh kok gini gitu kan. Sopo ini gitu. Tapi kalau ketahuan semangat gini saya juga senang gitu kan. Saya kalau sudah semangat gitu yang tidak hanya orientasi pada formalitas itu saya menjadi senang gitu kan. Siap, Itu. Saya kira itu Pak, semuanya saja Pak Suyadi, saya gembira sekali ada sampean itu. Sudah lama Terima kasih, ketemu. Prof. Terima kasih Senang minta sekali. bimbingannya. Terima Mudah-mudahan kasih ilmunya, Prof. mudah-mudahan sehat kita semua gitu Ini kan. ilmunya yang bermanfaat. Dan manfaat. Aten kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya, kita tutup. Ya. Yes.